Sudarlun, secara statistik, tren kasus COVID-19 Aceh terjadi peningkatan. Setiap hari, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh mencatat adanya penambahan kasus. 2 hari lalu, kasus konfirmasi baru COVID-19 di Aceh bertambah 147 orang pasien, yang sembuh 62 orang, dan meninggal dunia 9 orang di Aceh. Bagaimana sebenarnya prediksi peningkatan jumlah kasus itu? Berikut wawancara eksklusif Serambi Indonesia dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Aceh, Dr. Safrizal Rahman MKes SPOT. Sekarang dokter, kondisi COVID itu seperti apa nih dok? Sudah reda atau seperti apa untuk Aceh sendiri dokter? Ya, kalau kita bicara tentang kasus COVID per April 2021 kita mulai mendapatkan lonjakan kasus lagi. Bahkan lonjakan kasus ini terlihat lebih besar atau potensial akan lebih besar daripada kasus yang terjadi di pertengahan dan akhir 2020. Nah, ini mengkhawatirkan kita. Barangkali ini bisa kita kategorikan kepada apa yang disebut sebagai gelombang kedua daripada COVID. Kita perhatikan yang menjadi korban kemudian daripada infeksi COVID pada gelombang kedua ini bukan hanya mereka yang belum pernah terkena COVID, bahkan banyak juga yang ulangan daripada orang-orang yang sudah pernah menderita sebelumnya. Artinya dalam bahasa kedokteran disebut sebagai reinfeksi. Secara angka berarti dokter hingga saat ini trennya meningkat? Trennya terus meningkat. Dan prediksi dari beberapa ahli termasuk komunikasi diskusi internal Ikatan Dokter Indonesia juga mengatakan bahkan sampai 2 bulan ke depan kita perkirakan akan meningkat dampak daripada barangkali perayaan hari besar, khususnya Idul Fitri yang memang sudah diprediksi pemerintah, sehingga pemerintah kemarin itu sempat membuat larangan untuk mudik dan seterusnya. Ini kalau kita lihat kondisi dokter, warga kan sekarang seperti abai ya, acuh dengan protokol kesehatan gitu. Apakah memang COVID ini sudah nggak percaya nih warga nih sekarang? Jadi ada hal yang memang terasa sangat miris ya. Kalau kita mengatakan peningkatan kasus makin kesini makin besar, tapi sepertinya terlihat masyarakat semakin abai. Nah, ini fakta yang ada di lapangan. Saya juga memperkirakan bahwa ada kelompok masyarakat yang jumlahnya sangat besar yang bahkan mungkin tidak tahu ada peningkatan kasus. Ya, saya pikir akan sudah sangat tertinggal kalau yang mengatakan tidak percaya COVID ini sudah ketinggalan. Ini bukan isu yang harusnya ada sekarang. Isu ini sudah harusnya di awal. Hari ini kemungkinan besar ini mungkin kesalahan kita bersama termasuk Ikatan Dokter Indonesia. Barangkali sosialisasi yang mengatakan bahwa COVID ini kembali tinggi di Aceh ini kurang. Sepertinya terlihat apa yang saya sampaikan ini remeh. Tetapi kenyataannya ketika kita keluar sedikit dari Banda Aceh, kita tanya kepada orang, tahu nggak sekarang COVID meningkat? Mereka tidak tahu. Sehingga barangkali tentu di samping mereka tidak tahu peningkatan kasus, kemudian juga sudah lelah menghadapi COVID dengan protokol kesehatan, menyebabkan mereka abai. Dan dalam sejarah pandemi, inilah yang mengakibatkan kenapa pada gelombang kedua itu biasanya selalu akan lebih tinggi kasusnya, karena mereka sudah lelah gitu ya. Di samping barangkali ada faktor-faktor yang seperti saya sampaikan tadi, faktor yang ketidaktahuan bahwasanya kasus meningkat. Ya, barangkali media massa menulis, barangkali media sosial menulis, tapi karena memang beritanya sudah 1 tahun penuh ada COVID, orang jadi terkadang tidak membaca atau tidak ngeh berita-berita tersebut. Kemarin rumah sakit khusus di JA nih dokter Piniri kan penuh nih. Ini apakah juga indikasi meningkatnya kasus COVID kita? Dan apakah sebelumnya terjadi peningkatan ruang Piniri ini penuh? Peningkatan ini barangkali salah satu indikator meningkatnya kasus COVID. Walaupun sebenarnya kita mendapat laporan banyak juga kasus yang merupakan rujukan dari daerah-daerah lain. Tetapi ini indikator yang mengatakan bahwasanya peningkatan ini berarti peningkatan kasus. Ya, apalagi sebelumnya memang
dari akhir tahun sampai sekitar bulan April itu kan kasus di Aceh ini relatif kecil dan kemudian flat. Kita barangkali mungkin di bawah 20 kasus per hari ya. Dan kemudian banyak ruangan-ruangan perawatan yang kemudian sudah tidak terpakai lagi. Ini perawatan COVID ya. Sehingga ketika terjadi lonjakan saat ini, maka semua rumah sakit rujukan COVID terlihat mulai berbenah lagi untuk menyiapkan ruangan-ruangan baru lagi. Dan ini terasa salah satunya di Rumah Sakit Jenderal Abidin. Bahkan mobilisasi terhadap petugas juga sudah mulai dilakukan demi mengantisipasi peningkatan yang terus-menerus. Kita tidak cerita bagaimana mereka yang kemudian memutuskan untuk isolasi mandiri. Tetapi kemudian karena gejalanya semakin berat dan harus dirawat, ini terlihat meningkat. Artinya pasti yang dirawat itu jumlahnya tidak sebesar yang barangkali positif tapi melakukan isolasi mandiri. Nah, sekarang dokter, masyarakat ini kan ada yang bingung nih ketika datang ke rumah sakit, yang ada indikasi penyakit pernapasan, hampir semuanya dikategorikan atau indikasinya COVID nih dokter. Ini bagaimana sih kita jelaskan ini kepada masyarakat terkait ini? Yang pertama, harus kita sadari bersama bahwasanya upaya deteksi COVID itu harus dipercaya. Upaya deteksi COVID ini baik berupa gambaran klinis, baik berupa pemeriksaan laboratorium seperti swab dan sebagainya, bahkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang radiologi seperti kalau diperlukan CT scan dada. Hasilnya itu harus dipercaya masyarakat. Ya. Nah, karena ini merupakan penyakit baru, sehingga gejala klinisnya itu berbeda-beda, berubah-ubah karena memang orang masih belajar. Sekarang orang mengatakan gangguan daya pikir pun bisa menjadi salah satu penyebab gejala COVID. Apalagi kemudian mutasi daripada virus ini juga terjadi terus-menerus yang menghasilkan gejala-gejala baru. Nah, seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan sebelum mengatakan dia ini termasuk dalam kondisi COVID, tentu melihat gejala awal. Kalau gejalanya memenuhi syarat untuk dianggap sebagai COVID, maka dilakukan tes. Hasil tes ini akan membuktikan. Jadi hasil tesnya harus dipercaya. Harus dipercaya. Bahkan di beberapa negara maju mereka sudah membuat klinik khusus. Orang yang menderita demam, kliniknya klinik khusus demam untuk dieksplor ini COVID atau tidak COVID. Kita kan belum sampai sana melihat gejala saja. Di tempat orang lain jauh lebih advance untuk menilai ini, begitu. Nah, dokter, sebelum di 2019, 2018 sebelumnya kan angka kematian juga pasti ada di rumah sakit dengan berbagai penyakit gitu ya. Nah, semenjak 2020, 2021, ini angka kematiannya sebenarnya sebelum dan sesudah adanya COVID ini sekarang meningkat atau justru mungkin sama, dokter? Dalam perkiraan para ahli epidemiologi kesehatan mengatakan ada 4 dampak daripada COVID ini jangka panjangnya. Yang pertama, kasus COVID dan kematiannya. Yang ini kita rasakan sekarang, kasus meningkat, kematian meningkat. Di Aceh sekarang sampai 4%. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kasus-kasus non-COVID juga terlantar atau terbengkalai. Ini biasanya karena ketakutan masyarakat itu datang ke rumah sakit, karena kemudian mereka terkena COVID yang disebut sebagai komorbid, sehingga angka kematiannya juga akan meningkat. Layanan terhadap mereka juga akan kurang optimal, gitu ya. Yang ketiga adalah kelelahan tenaga medis, dan yang keempat adalah sumber daya terutama dari pendanaan pembiayaan kesehatan juga akan berkurang karena refocusing yang dilakukan. Dan ini terasa, walaupun barangkali kita belum dapat laporan statistik, tapi ada penyakit-penyakit non COVID yang kemudian agak terbengkalai karena focusing kita pada COVID. Dan ini akan menjadi fenomena dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau perbandingan angka kematian justru lebih banyak sekarang atau sama dengan tahun-tahun sebelum COVID, dokter? Saya belum punya angka yang pasti ya. Nah, tetapi kadang-kadang pada banyak kasus di tempat kita di Indonesia, barangkali banyak juga pasien yang meninggal sebenarnya COVID yang tidak terdeteksi sebagai COVID. Karena hari ini banyak keluarga yang barangkali kalau mengalami kondisi keluarganya yang punya komorbid dan kemudian menjadi sakit, mereka cenderung merawat di rumah daripada takut nantinya diakui sebagai COVID dan seterusnya, gitu. Nah, dokter, kemarin Presiden kan mengingatkan Aceh nih dalam penanganan COVID ya. Tentunya ketika Presiden mengingatkan berarti kan pemerintah pusat melihat ada sesuatu nih di Aceh. Apakah dari segi angka, dari segi penanganannya, atau jangan-jangan nih dokter, Presiden mengingatkan apakah bukti bahwa Aceh ini amburadul sekarang dalam penanganan COVID atau tidak?
Ya, pada prinsipnya statistik mengatakan bahwasanya peningkatan kasus di Aceh sangat tinggi dan kemudian angka kematian di Aceh juga terjadi lonjakan sehingga perlu diwaspadai. Nah, untuk itu mungkin apa yang menjadi peringatan daripada Presiden ini perlu menjadi perhitungan atau perhatian kita karena memang angka-angka ini tidak bisa diacuhkan dan ini bisa menjadi cikal bakal lonjakan kasus yang tidak terkendali. Apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di berbagai tempat lainnya di kawasan Asia saja mau jadi pembelajaran bagi kita. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya peningkatan kasus ini bukan hanya di Aceh, tapi umumnya di beberapa daerah lain, termasuk di Sumatera Utara, Padang itu juga meningkat. Tapi kewaspadaan kita karena barangkali memang sistematika pengelolaan kita ini berbeda-beda sehingga Presiden memperingatkan agar kita sangat harus lebih waspada. Dan saya pikir ini ibarat fenomena gunung es yang kita dapat itu barangkali hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya begitu. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh prokes nih dokter, karena udah berbagai hal dilakukan oleh Satgas ya, terutama tim Polda Aceh, Satpol PP ini masyarakat masih abai. Ada nggak cara lain dokter? Saya dan kawan-kawan di Ikatan Dokter Indonesia bahkan sudah menyampaikan beberapa strategi. Kaitannya adalah dengan mungkin terlihat agak sedikit menakutkan, tetapi barangkali ini perlu. Ada berbagai penanda yang harus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat aware. Tadi dugaan bahwasanya masyarakat sebenarnya tidak tahu kondisi sebenarnya, ini juga menjadi salah satu penyebab. Yang kita usulkan apa? Salah satunya katakanlah ada penandaan khusus yang diberikan kepada ambulan yang membawa pasien COVID. Katakanlah bentuk sirine yang berbeda sehingga orang tahu kalau itu terus berdeting, orang mengatakan oh pasien COVID. Ada pertanda khusus suara ambulan yang membawa pasien meninggal karena COVID. Ini bukan dalam konteks menakut-nakuti, cuman memberitahu pada orang. Bahkan kita pernah mengusulkan pusat-pusat perawatan COVID yang sedang merawat pasien-pasien dengan kriteria tertentu, katakanlah misalnya pasien gawat, itu di atasnya pusat perawatan itu dibuat seperti sinar laser yang ke angkasa malam hari dengan warna tertentu sehingga orang satu kota kalau melihat banyak pasien gawat di sana. Ada semacam upaya untuk mengingatkan masyarakat. Di samping mungkin videotron mengingatkan masyarakat peningkatan kasus kita, di samping mungkin juga melakukan razia masker yang dilakukan, meyakinkan semua pelaku usaha bisnis untuk mengontrol protokol kesehatan, kalau tidak bahkan izinnya dicabut, membuat batasan-batasan jam pelayanan kepada perdagangan yang mengumpulkan banyak orang. Ini harus segera kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh Singapura, oleh beberapa negara maju, mereka membolehkan isolasi mandiri, tetapi kalau kedapatan orang yang melakukan isolasi mandiri itu tidak patuh atau keluar ke tempat umum, dendanya sangat besar. Mungkin ini yang harus kita lakukan. Oke, terakhir dokter, selaku organisasi yang menaungi semua dokter ya di Aceh dan di Indonesia umumnya, untuk Aceh ada nggak dokter keluhan-keluhan para dokter dalam menangani COVID 2 tahun terakhir ini? Ya, tentu sebagai seorang dokter ini adalah takdir kita untuk berhadapan dengan COVID. Tapi menjadikan dokter sebagai satu-satunya tameng itu saya rasa kurang fair karena memang COVID ini harusnya diperangi bersama. WHO mengatakan tidak mungkin COVID bisa ditangani oleh satu sektor saja. Sektor kesehatan sendiri bekerja tidak mungkin, pemerintah sendiri bekerja tidak mungkin. Tapi kekompakan antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan kemudian tenaga kesehatan ini diperlukan. Nah, kita menyadari bahwasanya salah satu kelompok yang sangat rawan adalah kelompok medis yang menangani kasus COVID dan juga rawan terkena COVID. Tentu saja kita memberikan peringatan-peringatan kepada kawan-kawan kita untuk tetap berjuang. Hari ini adalah jatuh juga kepada Hari Bakti Dokter Indonesia yang barangkali kita mengatakan kepada kawan untuk tetap kuat melawan pandemi ini. Jadi bahwa kita sebagai tim medis merasa ini adalah tugas kita, ini adalah peperangan kita dan peperangan seluruh masyarakat. Kalau kita kemudian merasa putus asa, bagaimana nasib masyarakat? Sehingga tidak ada kata putus asa, kita akan berjuang terus. Tetapi kita minta agar semua pihak bersama-sama mau ikut membantu. Dari Banda Aceh, Hendri, Serambion TV.